Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya. Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Iya, kelihatannya pasangan 01 dan 03 begitu terang-terangan menyerang Presiden Joko Widodo di dalam hal ini untuk memberikan bantuan sosial, bagi-bagi bansos katanya begitu ya. Dan kenapa kok sering ke Jawa Tengah? Inilah yang menjadikan dasar daripada pertanyaan tim 01 dan 02. Hal ini tentu sangat menggelitik dan membuat beberapa orang dan bahkan mungkin Presiden Jokowi sendiri merasa risih dengan pertanyaan seperti itu. Namun demikian jawaban Sri Mulyani begitu sangat luar biasa, memberikan jawaban yang sangat telak banget, dan kita lihat sama-sama jawaban daripada Sri Mulyani. Oleh pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Bukan dari anggaran sosial, ya. Untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Jadi jelas ya, bantuan Presiden itu bukan bansos dari APBN yang khusus untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat, namun demikian itu adalah perjalanan dinas Presiden begitu ya. Sementara Yusuf Kala mengatakan bahwa Jokowi bagi-bagi bansos sangat memalukan sekali, itu adalah tugas camat bukan tugas seorang presiden.
Politisi senior Yusuf Kala atau JK menyebut aksi Jokowi bagi-bagi bantuan sosial atau bansos di depan istana sebagai tindakan yang memalukan. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 itu menyebut tidak seharusnya kegiatan seperti itu dilakukan kepala negara, melainkan cukup diatur oleh camat saja. Hal tersebut disampaikan JK setelah menghadiri konferensi pers bersama para tokoh bangsa dan organisasi masyarakat untuk pemilu 2024 di Hotel Ambara, Jakarta Selatan pada Kamis 1 Februari 2024. Menurut pria yang juga pengusaha itu, bagi-bagi bansos sudah bukan ranah dari presiden. Dia membandingkan di masa kepemimpinannya, pembagian bansos dibagikan lewat kantor pos saja. JK kembali mengkritisi soal titik pembagian dari bansos tersebut. Menurutnya tidak tepat jika bansos dibagikan di depan istana, pasalnya yang berlalu lalang di sana hanyalah orang-orang yang bermotor dan bermobil. Dipastikan penerima tidaklah tepat sasaran. Yusuf Kala juga khawatir jangan sampai media internasional ikut menulis tentang Jokowi yang membagi-bagikan beras di depan istana. Hal itu kemudian bisa mengasumsikan bahwa Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Lebih lanjut, politisi senior Partai Golkar itu menilai tindakan bagi-bagi bansos di depan istana merupakan bagian dari kepanikan 12 hari jelang pemilu 2024. Bagi JK, masih banyak hal yang penting yang harus diurus dibandingkan bagi-bagi beras di depan istana. Menurutnya, tugas bagi-bagi beras merupakan tugas camat saja, jangan sampai melupakan tugas-tugas negara yang jauh lebih penting dari itu. Saya tadi katakan, beberapa gaya kepemimpinan kan, Soekarno gayanya orator hebat, dan Soekarno kemudian Tiko itu gaya Mahathir mimpi terus tidak berhenti, kemudian juga Trump, ada juga gaya Netanyahu, semua orang berbicara stop, tidak mau stop. Jangan seperti itu. Hati-hati Indonesia. Ya, siapa yang tidak mau mendengar orang? Semua bangsa berbicara, tidak mau dengar. Itu gaya negara, ayo namanya. Dan tidak menyebut orang, cuma gaya. Ya, kalau sudah tahu gaya seseorang dalam menjadi pemimpin, jadi presiden, ya tidak usah mengomentari. Itulah gaya Presiden Pak Jokowi, itu memang seperti itu Pak JK, bahwa Pak Jokowi suka bagi-bagi beras yang 5 kilo itu, bagi-bagi kaos, bagi-bagi makanan misalnya begitu ya. Jadi tidak ada masalahnya karena itu bukan uang bansos, bukan. Itu adalah uang perjalanan dinas sendiri dari Presiden Joko Widodo. Kalau begitu, kenapa Pak JK waktu menjadi wapres kalau tidak seperti itu? Itu kan kesalahannya sendiri. Kenapa tidak bagi-bagi saja itu perjalanan dinasnya ya? Bagi seorang presiden ataupun wakil presiden kan punya dana sendiri. Kenapa tidak dibagi-bagikan sendiri itu? Kalau tahu misalnya dana yang dibagi lewat camat, lewat lurah itu memang betul itu dana bansos. Lewat departemen sosial ataupun lewat departemen mana? Presiden sendiri punya dana khusus, yaitu dana untuk pribadi presiden. Ya, banyak tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan, seperti bisa untuk pendidikan, untuk sosial, untuk bantuan keuangan dan sebagainya. Begitu. Ada pada saat Pak Harto juga dulu ada namanya Banpers ya, bantuan presiden begitu ya. Saya kira ini sangat sungguh suatu hal yang ya karena memang begitu benci kepada Pak Jokowi ya, sehingga selalu disalah-salahkan kepada Pak Jokowi. Namun kenyataan sekarang seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat lebih suka kepada Pak Jokowi daripada kepada Pak JK ataupun kepada tokoh-tokoh yang lain. Seperti tadi kita lihat Pak JK juga berjalan bareng bersama Din Samsudin, dan Din Samsudin sendiri merupakan orang yang sangat begitu tidak suka dengan sepak terjang perpolitikan Pak Joko Widodo. Saya kira kabar hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.